menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar dan juga Prof. Aceng. Beliau adalah ahli forensik linguistik. Kemerdekaan itu ada di ruang virtual. Iya. Kayaknya kemerdekaan hakiki yang kemudian dirasakan oleh orang Indonesia pada hari ini itu adalah ketika kita mengalami masa COVID yang panjang. Iya. Di ruang virtual orang bisa bicara dengan berbagai macam perspektifnya, begitu ya. Sampai kemudian di ruang virtual orang juga bisa bicara terkait dengan hoax, tentang fake news, gitu ya. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, kemudian yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan kalau kemudian mengacu apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Aceng, menarik sekali pergulatan wacana yang terkait dengan masalah ini. Tinggal pak kuat-kuat upaya cek urang Sunda mah gitu. Siapa yang lebih kuat? Nah, persoalannya adalah sebuah perubahan itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar tadi terkait dengan mindset. Ya. Saya sering bahasakan dengan istilah sebenarnya yang kita gunakan di dalam kehidupan yang terdapat pada hari ini, mindset yang kita gunakan itu apa, gitu. Jadi mindset itu apa sih? Mindset itu adalah word of view. Word of view itu adalah terkait dengan apa sih sebenarnya yang melandasi seseorang di dalam melakukan sebuah aktivitas. Dan tentu saja setiap orang memiliki point of view-nya, zawiyatul khasahnya, yaitu titik pandang tertentu yang dia gunakan di dalam melakukan aktivitas tadi. Nah, persoalannya adalah sekarang, what's the problem of the reality of Muslim, gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam realitas dunia Islam pada hari ini? Although there are Muslim, there are lives characterized and dominated by a mixture of Islamic, Western socialist, nationalist, partisan, regional, and sectarian thought and emotion. Jadi bahwa realitas umat Islam pada hari ini memang meskipun kemudian kita adalah Muslim, tetapi kehidupan kita itu bercirikan karakteristiknya, gitu ya, didominasi oleh mixture of Islamic and Western and socialist and nationalist, gitu lah. Jadi dominasi campuran antara Islam, kemudian di situ ada sosialisme, di situ ada faham sekularisme Barat, di situ ada kapitalisme, ada nasionalisme. Yang semua itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata zawiyatul khasahnya fil Islam, titik pandangnya Islam, maka bertolak belakang semuanya. Nah, inilah yang menurut saya, dominasi mindset umat Islam atau word of view umat Islam pada hari ini adalah memang umat Islam sudah bergeser. Cara titik pandangnya tentang kehidupan, yaitu apa? Umat Islam nampaknya sadar atau tidak sadar, suka atau tidak, titik pandangnya sudah kemudian berada pada sekularisme, sebuah faham yang disebut dengan faham fasludin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ditempatkan hanya pada ruang private, sebatas kepada zikir, berdoa, ibadah, begitu. Agama tidak berfungsi di dalam realitas kehidupan, arena politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, apalagi kemudian nanti masuk di wilayah pemerintahan. Nah, itulah yang kemudian dalam konteks ini saya melihat, kalau kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gordon W. Allport, dia seorang psikolog sosial, beliau menyatakan bahwa memang masyarakat kita itu menjadikan agama sebagai religion, something to use but not believe.
Jadi agama itu hanya sekedar trademark, merek dagang gitu loh. Kira-kira begitu. Tetapi dia tidak berfungsi di dalam kehidupan. Akibatnya apa? Terjadi mandul agama di dalam fungsi sosial dan fungsi politik, dalam fungsi mengatur pemerintahan dan negara, berbangsa dan bermasyarakat. Jadi kita bisa lihat fenomena itu pada hari ini. Tadi disampaikan oleh Prof. Aceng begitu terang benderang begitu ya. Bagaimana agama itu menjadi sesuatu yang mandul atau kemudian impoten. Kalau dua kata ini kan nggak enak ya, apalagi ditujukan pada seorang laki-laki atau seorang wanita. Kenapa? Artinya dia disfungsional gitu loh. Dia tidak kemudian memiliki fungsi di dalam realitas. Ada agama itu, diakui dia, tetapi apa fungsinya? Hanya sebagai pelipur lara. Itu yang hari ini kemudian kita kritisi. Nah, padahal kalau kemudian kita mengacu kepada nilai yang terdapat di dalam Islam, bukankah kemudian Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebuah perubahan itu akan terjadi kalau memang yang berubah itu adalah apa yang terdapat di dalam diri seorang manusia. Pada diri seorang manusia itu apa yang paling esensial yang ada pada diri mereka, yaitu mindsetnya. Ya, pemahamannya. Makanya dalam konteks tadi perlu di sini arah dari sebuah perubahan itu adalah taghyirul afham, taghyirul afkar, mengubah cara berpikirnya, mengubah pemikirannya, gitu loh. Dan itu akan kemudian berdampak pada mengubah pemahamannya. Nah, sekarang kekuatan intelektual Muslim itu fungsinya adalah untuk mengubah apa yang disebut dengan word of view umat Islam ini dan point of view umat Islam ini dari berpikir sekuler, ya, kapitalistik, liberalistik ke arah pemikiran Islam. Artinya kalau begitu perlu proses transformasi sosial. Perlu proses transformasi tentang Islam dan nilai-nilai Islam, pemahaman tentang Islam. Sehingga Islam itu harus digambarkan sebagai sebuah pemahaman yang utuh gitu loh. Yang kemudian dia terbebas dari sekularisme, kapitalisme, apalagi sosialisme, komunisme. Karena memang faham-faham itu semua berbeda dengan Islam begitu. Nah, turunan dari aspek itu nampaknya juga harus para intelektual Muslim dalam konteks ini harus kemudian mulai head to head untuk menjelaskan bagaimana hubungan Islam dengan katakanlah demokrasi. Harus dihadapkan Islam dengan human right, hak asasi manusia. Islam harus dihadapkan dalam konteks pemikirannya dengan faham liberalisme, misalnya apa yang disebut dengan freedom of religion yang nanti melahirkan sebuah faham pluralisme di situ, nanti kemudian terkait juga dengan persoalan masalah sinkretisme yang terjadi di dalam tengah-tengah masyarakat umat Islam pada hari ini. Kemudian juga freedom of speech atau of expression, kebebasan berbicara. Bagaimana sekarang kita bisa lihat penyebaran hoax, penyebaran fake news atau apa yang disebut dengan buzzer RP dan influencer yang bisa membolak-balikan wacana baik menjadi buruk, buruk menjadi baik misalnya. Dan itu kan sebenarnya disfungsional dari agama itu sendiri. Dan yang ketiga, freedom of ownership, yaitu kebebasan dan kepemilikan yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan kapitalisme dalam ekonomi. Dan yang keempat adalah personal freedom, yaitu kebebasan individual yang di situ kemudian mengandung makna, salah satu bentuk aplikasinya adalah LGBT misalnya, lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Jadi menurut hemat saya yang hari ini terjadi kekacauan wacana, kalau kemudian saya menggunakan istilah yang disebut oleh Pak Aceng tadi, yaitu kekacauan wacana tentang bahasa,
Jadi betapa penting bahasa di dalam mengubah cara berpikir manusia. Nah, oleh karena itu maka tentu memulai dari konteks bahasa itu akan kemudian mengubah mindset yang terdapat pada seseorang. Oleh karena itu maka relevansinya dengan ayat tadi adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusim di situ adalah mindset, dan mindset ini terkait juga dengan persoalan bahasa yang tadi disampaikan oleh Prof. Aceng. Jadi simpulan saya adalah siapa para intelektual itu? Para intelektual, kalau saya kemudian mengambil pendapat yang dikemukakan oleh James McGregor Burns, dia menyatakan bahwa seorang intelektual itu adalah seorang transforming leadership, seorang yang kemudian dia adalah a devotee of ideas, kemudian devotee of knowledge and values. Jadi seorang intelektual adalah orang yang terlibat secara kritis dengan sejumlah nilai, dengan sejumlah tujuan dan cita-cita yang mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang praktis, dan dia memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dan solusi itu menurut saya tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Islam dan mengamalkan Islam itu secara sebenar-benarnya. Terima kasih Pak Gugi.